Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah kisah yang jujur aja emosional banget, tapi juga luar biasa praktis. Kita akan bedah perjalanan nyata seseorang yang berhasil lolos dari jeratan utang yang kelihatannya tuh mustahil buat dilunasi. Ini bukan sekedar teori keuangan di atas kertas ya, ini soal transformasi gila-gilaan yang harus dimulai dari dalam diri kita sendiri sebelum akhirnya kelihatan hasilnya di dunia nyata. Oke, yuk langsung kita mulai. 7,7 miliar rupiah. Wow, dengar angkanya aja udah bikin merinding kan? Tapi ini bukan hutang perusahaan gede loh. Ini murni beban pribadi yang harus ditanggung sama narasumber utama di materi kita, yaitu Dewa Eka Prayoga. Dan tebak apa penyebabnya? Dia jadi korban investasi bodong. Coba deh bayangin, kalian bangun tidur suatu hari dan tiba-tiba sadar kalau kalian punya hutang miliaran rupiah ke ratusan orang. Padahal sepeser pun uangnya nggak kalian nikmati. Nyesek banget kan? Nah, dari situ muncul satu pertanyaan yang lumayan bikin kita mikir keras. Gimana caranya lepas dari beban segede itu? Logikanya gini, kalau kita pakai hitung-hitungan matematika biasa, lunasin angka segila itu pakai gaji standar tuh bisa makan waktu puluhan atau bahkan ratusan tahun. Tapi percaya nggak percaya, sumber materi kita ngebuktiin kalau jalan keluarnya tuh beneran ada. Biar gampang, ini agenda yang bakal kita bahas. Akar masalah beban hutang, 7 sikap mental lunas hutang, hukum Pareto jalur langit, strategi ekstrim manajemen uang, dan terakhir, 6 pantangan melunasi hutang. Oke, kita masuk ke bagian pertama, akar masalah beban hutang. Jadi gini, sebelum kita kasih obatnya, kita harus tahu dulu dong penyakitnya apa. Menurut materi ini, ada 3 jebakan utama yang bikin orang nyemplung ke jurang hutang. Pertama, under earning. Ini murni soal kebutuhan pokok, di mana pemasukan kita emang terlalu kecil, bahkan buat sekedar makan aja susah. Kedua, overspending. Nah, kalau ini bukan soal butuh, tapi soal gengsi, ego, gaya hidup yang maksa padahal dompet riak. Dan yang ketiga, unexpected events. Ini kayak yang dialami narasumber kita, kejadian mendadak yang di luar kendali kita, kayak musibah, bisnis bangkrut, atau kena tipu. Kira-kira, kalau boleh jujur sama diri sendiri, posisi kalian lagi ada di yang mana nih? Karena faktanya, utang itu bukan cuma soal angka minus di buku rekening. Utang itu nyerang mental. Materi ini nge-highlight banget kalau hutang tuh bisa bikin orang jadi cemas, gelisah, males ngapa-ngapain, jadi pengecut waktu ditagih, dan ironisnya nih, malah bikin kita jadi pelit luar biasa karena merasa diri kita lagi susah. Perasaan-perasaan negatif kayak gini nih yang justru makin narik kita tenggelam. Makanya, kita lanjut ke bagian kedua, 7 sikap mental lunas hutang. Lunasin hutang itu ternyata urusan mental dulu, baru urusan uang. Kalau mental udah hancur duluan, mau dikasih uang segepok pun, masalahnya nggak bakal kelar. Kita butuh 7 amunisi mental ini. Mulai dari tobat, alias berani ngaku salah tanpa nyalahin keadaan. Terus pasrah dan sangka baik, kalau dibalik musibah ini pasti ada jalan keluar. Lanjut, kita harus sabar, yakin 100%, tetap tenang, dan ini yang krusial, gerak. Kita nggak bisa cuma nangis di pojokan meratapi nasib. Harus ada eksekusi nyata yang nggak putus-putus. Ada satu kalimat dari narasumber kita yang menurut saya jelek banget. Yang tenang, yang menang. Waktu penagih hutang datang, atau waktu tekanan ngerasa udah diubun-ubun, panik tuh malah bikin lubang hutang kalian makin dalam. Kenapa? Karena keputusan yang diambil pas lagi panik tuh biasanya ngawur. Jadi jaga kewarasan, jaga ketenangan hati dan pikiran, itu benar-benar kunci utamanya. Lanjut ke bagian ketiga, hukum Pareto jalur langit. Nah, pendekatan di materi ini tuh jujur unik banget dan mungkin agak nabrak apa yang sering diajarin di luar sana. Kalau pakai cara biasa, kita bakal fokus 100% ke matematika. Tapi dipikir-pikir lagi, kalau hutangnya 7 miliar, gajinya 3 juta, secara hitungan kasar sampai kiamat pun gak bakal lunas. Disinilah keajaiban Pareto langit main. Idenya adalah, coba deh alokasiin 20% energi paling kuat kalian buat ikhtiar spiritual. Hasilnya, itu bakal buka jalan buat 80% keajaiban finansial yang jalan keluarnya bahkan gak pernah kalian bayangin sebelumnya. Terus, wujud dari 20% ikhtiar spiritual ini apa aja? Sumber kita ngasih rincian yang super jelas. Jaga ibadah harian, berbakti sama orang tua, dan hindari maksiat. Tapi ada satu yang paling nyentrik nih, yaitu sedekah brutal di pagi hari. Mungkin kalian mikir, gila aja, boro-boro buat sedekah, buat beli token listrik aja empot-empotan. Tapi justru itu poinnya. Ngasih secara konsisten, walaupun cuma ribuan perak, pas kalian lagi benar-benar susah,
Itu cara paling ampuh buat ngancurin mental pelit tadi. Dan ganti pola pikir kalian jadi mental kelimpahan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian keempat, strategi ekstrim manajemen uang. Kalau urusan mental sama langit udah beres, sekarang waktunya kita turun ke bumi. Ini dia cetak biru finansial dunia nyata, yang jujur ketat banget. Ada 4 pilar di sini. Pertama, tingkatkan pemasukan. Kalian nggak bisa cuma ngandelin ngirit. Harus cari uang tambahan, entah itu jualan atau affiliate marketing kayak yang disaranin narasumber kita. Kedua, pangkas pengeluaran habis-habisan. Fokus ke fungsi, lupakan gengsi. Ketiga, stop lari dari hutang. Hadapin, catat semuanya, bikin prioritas. Dan keempat, manajemen uang harus ekstra disiplin. Ngomong-ngomong soal disiplin, coba lihat alokasi anggarannya. Ini sih ekstrim banget. Narasumber kita menyarankan buat bener-bener neken biaya hidup sampai sisa 20% aja dari pemasukan. Serius, cuma 20%. Terus sisanya kemana? 30% buat cicil hutang, 30% digulung lagi buat modal bisnis atau bayar iklan biar makin cuan, 10% masuk tabungan darurat, dan jangan lupa 10% wajib buat sedekah. Terdengar mustahil? Mungkin. Tapi disiplin tingkat dewa kayak ginilah yang akhirnya bisa ngeruntuhin gunung hutang 7,7 miliar itu. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, 6 pantangan melunasi hutang. Ini red flag, hal-hal yang haram banget dilakuin kalau kalian mau bebas dari hutang. 1. Jangan pernah ingkar janji waktu ditagih. 2. Jangan cari celah hukum buat kabur. 3. Jangan ngumpet atau blokir nomor yang nagih, hadepin aja. 4. Jangan ngemis-ngemis minta belas kasihan. 5. Ini yang paling bahaya. Jangan pernah bayar hutang pakai hutang baru. Gali lubang tutup lubang, itu tiket ekspres menuju kehancuran total. Dan yang keenam, seberat apapun badainya, jangan sampai kalian kehilangan iman. Jadi, setelah ngebongkar habis perjalanan dari minus 7,7 miliar, sampai akhirnya benar-benar bersih, bolanya sekarang ada di kalian. Semua strategi, taktik, dan pola pikirnya udah kita bahas bareng-bareng. Tapi, ya itu semua cuma jadi obrolan kosong kalau nggak dieksekusi. Pertanyaannya sekarang, udah siap belum buat berhenti ngeluh, mulai beresin mental, ambil tanggung jawab 100%, dan melangkah ke hidup yang benar-benar bebas hutang mulai detik ini juga? Keputusannya ada di tangan kalian. Sampai ketemu di sesi bedah materi kita selanjutnya.